kondisi WFO gitu ya, WFH ya. Jadi bisa beberapa device. Baik, pukul 10 ya. Kita mulai saja kalau begitu ya, supaya waktu kita bisa efektif. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan, ini sudah direkord ya, baik. Kita akan loncat dulu, kita coba lihat EduNext. Nah, ini di EduNext-nya ke modul 12. Nah, kita akan loncat ke modul 12. Jadi kita akan lihat tools karena ini terkait dengan rencana proyek akhir kita, proyek UAS ya. Jadi di mana di proyek UAS kita itu kemarin yang seperti disampaikan oleh Profesor Soehardi, kita akan melakukan problem solving dengan menggunakan intelligence system. Jadi terkait dengan itu, maka kita perlu segera membiasakan diri dengan tools-tools untuk pengembangan intelligence system. Dalam hal ini kita akan coba untuk hari ini ya, kita akan menyamakan langkah. Kemudian bagi yang sudah terbiasa dengan Python, mohon bantuannya untuk membantu saya khususnya ya, karena saya juga banyak salahnya, banyak lupanya gitu, nanti yang terlewat mohon diingatkan. Nah, ini sebenarnya modul 12 sudah siap dulu, ada slide-nya. Ini lebih teknikal. Jadi ini bagaimana menggunakan machine learning dan deep learning menggunakan Python. Untuk hari ini ada slide baru diselipkan, yaitu bagaimana melakukan instalasi lebih detail ya, dan bagaimana men-setup Python development environment. Nah, jadi rencana kita pada pertemuan kuliah kita ini nanti ada proyek-proyek kecil ya, tugas, kemudian ada UTS dan ada UAS. Kita lihat dari UAS-nya itu adalah project problem solving yang sumbernya dari paper ya, paper yang disampaikan oleh Prof. Soehardi kemarin. Baik, sebentar saya kok kehilangan. Saya nggak hilang kan ya? Barusan kok saya kehilangan ini layarnya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya. Aman ya? Aman, Pak. Hilang, Pak. Kenapa? Slide-nya saja yang hilang barusan. Oh, slide-nya hilang. Iya, barusan ditutup. Ya. Oke. Nah, jadi terkait dengan UTS-nya, nanti kita rencananya mau membuat suatu, kita langsung hands-on ya, hands-on membuat program intelligence system sederhana. Nanti dari situ kita kembangkan lagi untuk menyelesaikan masalah dengan berdasarkan paper-paper dari jurnal. Nah, langsung ke problem sesungguhnya. Nah, dengan demikian kita punya pemahaman yang lengkap. Nah, untuk itu kita akan bertahap, kita akan coba mulai dari yang sederhana dulu, memahami konsep yang sederhana dulu, ditambah, sehingga tanpa terasa kita sudah advance sebenarnya. Gitu. Nah, tapi untuk itu kita harus paralel antara praktek dengan teori. Nah, sehingga tadi kita akan loncat dulu ke bab 12 terkait dengan hands-on ya, instalasi dari Python. Nah, ini jadi saya akan mencoba menjelaskan ini dulu ya. Jadi Python, kita akan menggunakan bahasa Python karena itu adalah yang saat ini paling populer dan mudah digunakan oleh semua dari berbagai bidang ilmu. Jadi tidak perlu orang background engineering, computer science untuk memahami Python, tetapi dari background sosial juga akan dengan mudah memahami Python. Karena kita tahu AI itu bukan lagi domainnya milik orang-orang computer science gitu, bukan, tetapi juga sudah semua ya, civil engineering, environment, kemudian bisnis, itu sosial, ya, kemudian ekonomi, itu juga semua sudah menggunakan AI sehingga memerlukan development environment atau suatu lingkungan pengembangan AI-nya yang mudah, karena itu dikembangkan Python. Nah, untuk membuat supaya mudah,
tambah mudah, maka banyak sekali opsi pilihan-pilihannya. Yang pertama itu adalah menggunakan Google Colabs. Nah, ini dari Google nih, online. Nah, hari ini kita akan mendemokan ya. Kemudian yang kedua itu adalah local and development. Local development itu artinya kita menginstall apa saja yang akan kita install dan apa saja yang perlu dilakukan. Nah, ini akan kita diskusikan sekarang. Nanti mudah-mudahan bagi yang sudah terbiasa dengan Python bisa menambahkan atau meralat jika dari saya sendiri ada yang kurang tepat ya, karena itu kita senang sekali ya kalau pertemuan sudah dengan orang-orang yang sudah terbiasa sehingga kita semakin kaya. Kita mulai dari Google Colabs. Nah, nanti kita langsung demokan saja. Nah, yang perlu kita lihat dulu sekarang ya. Jadi Google Colabs itu gratis, free. Hanya butuh akun Google yang sekarang siapa sih yang nggak punya dengan akun Google gitu. Nah, dia diakses secara online menggunakan browser, sehingga tidak perlu ada instalasi apa-apa, hanya dibutuhkan koneksi internet. Dan di Google Colabs sana situ sudah ada GPU yang bisa kita gunakan, tetapi sharing dengan orang lain, sehingga kita memiliki memori dan kapasitas space yang terbatas karena kita harus sharing dengan orang lain. Kalau sedang padat itu akan lambat, tetapi kalau memang sedang kosong itu kita akan lebih cepat. Nah, jadi kecepatan prosesnya tergantung dari kepadatan pengguna dari Google Colabs itu sendiri. Nah, ini sehingga kelebihannya adalah kita nggak perlu beli GPU sendiri, kita pakai GPU miliknya Google. Ya. Nah, yang kedua itu adalah local installation offline. Nah, di sini berarti kita harus melakukan instalasi dulu software-software yang diperlukan. Nah, di sini berarti kita mesti menginstal Python-nya, library-nya. Kalau kita mau pakai untuk machine learning, deep learning, artificial intelligence, berarti kita mesti menginstal library-nya. Nanti kita coba demo ya hari ini. Nah, kalau sudah diinstal, berarti kita sudah tidak perlu akses internet, kita bisa melakukan pengembangan secara offline. Nah, dengan demikian, penggunaan space dan memorinya tergantung dari spesifikasi memori dan space kita. Kalau hard disk kita kapasitasnya besar, memori kita kapasitasnya besar, kemudian kita punya GPU, hanya itu yang membatasinya. Nah, hari ini kita coba dua-duanya, kita akan coba Google Colab ya. Kita masuk ke Colab research google.com. Nah, kelihatannya langsung saja saya share browser saja. Ini saya keluar dulu dari sini. Oke. Supaya jaringannya khususnya di saya ini aman ya. Saya matikan dulu, izin matikan kamera. Kemudian saya akan coba share screen browser. Ini browser saya. Baik, saya sedang menampilkan browser. Nanti kalau ada yang terputus atau ada yang nggak sinkron, mohon dikasih tahu ya, kabari ya. Jadi kita ketik saja colabresearchgoogle.com ya. Klik. Nah, di situ. Kalau nggak hafal ya tinggal di googling aja, Google Colab gitu ya. Nanti kita keluar menu seperti ini. Nah, di sini ada recent. Recent itu ya project-project yang baru kita buat. Kemudian ada example di sini ya, contoh-contoh bisa kita klik. Contoh-contohnya. Atau kita bisa mengakses project kita yang ada di Google Drive. Kita tinggal buka Google Drive-nya. Nah, ini saya juga ada eksperimen nih, ada tugas sistem intelijen nih. Pernah melakukan eksperimen dengan Google Colab ini, kemudian bisa juga kita ambil dari GitHub atau kita upload dari komputer kita. Kita sekarang akan mencoba dari yang kosong dulu, ya kita klik new notebook ya. Nah, kita bikin space yang baru. Tapi kita memperlihatkan dulu background di balik ini ya, di balik layar welcome ini apa. Kita cancel aja dulu ya. Kita cancel di sini. Nah, ini welcome to Google Colab gitu.
what is collab. Nah, nanti silakan gitu dibaca di sini, dan ada getting started-nya gitu ya, silakan dilihat bagaimana cara menggunakannya, dokumen-dokumennya semua ada di sini. Nah, kita coba saja kalau kita tadi new notebook. Nah, ini nama file kerjaan kita sebutnya notebook ya. Kita cukup ke file new notebook, nih file new notebook nih ya, new notebook, klik di sini new notebooknya. Nah, akhirnya terbuka lingkungan pemrograman kita. Nah, ini karena kita online ya jadinya lama gitu baru keluar gitu ya. Nah, ini seperti kalau kita mau program-program mau pakai bahasa apapun juga ya kita bisa tampil aja gini-gini juga ya. Nah, sekarang kita mau coba mengetik di sini nih. Nah, akhirnya kita coba apa ya? Hello World ya. Print, kemudian misalkan kurung buka, kutipan buka, EL 5004, Intelligent System. Nah, kita ketik seperti itu misalnya. Nah, ini baris kita yang pertama nih. Nah, ini Python itu adalah interpreter. Interpreter itu di mana baris programnya itu dieksekusi baris demi baris. Lawannya interpreter itu adalah compiler. Bahasa C adalah compiler. Di-compile dulu, baru dieksekusi. Sementara kalau Python, ini program dijalankan, dieksekusi baris demi baris. Dan untuk mengeksekusinya, kita tekan Shift, ditahan, kemudian tekan Enter. Shift, Enter. Nah, kalau ini kita tunggu nih. Nah, di sebelah kiri kan kelihatan ada yang lagi muter-muter ini. Nah, ini lagi memprosesnya dulu. Nah, kalau di Google Colab memang jadi lama karena prosesnya dilakukan jauh di Google sana. Gitu. Kalau kita melakukan local installation, ya ini tentu akan lebih cepat langsung keluar. Dan akhirnya keluar baris pertama kita ya. Nah, ini hasil tampilannya EL5004 Intelligent System. Nah, ini. Jadi cepat ya. Jadi bagaimana kalau mau jalankan Python di langsung ya secara online menggunakan Google Colab. Nah, kalau kita sudah menggunakan Google Colab, maka apa namanya ya library-nya itu sudah terinstall semua, sehingga yang perlu kita lakukan adalah memanggil library tersebut. Nah, di sini kalau kita ketik ya untuk memanggilnya kita import caranya. Nah, kita ketik import. Di sini kita ketik import, misalkan library apa ya? Kalau di Python library yang paling penting itu NumPy. Nah, import NumPy SNP gitu ya. Nah, di sini kemudian shift enter. Nah, nanti bagaimana penggunaan sintaks-sintaksnya sambil belajar ya. Nanti jadi bagi yang belum pemula di Python, ya silakan aja belajar dulu bahasa Python dasarnya. Gampang kok. Ini juga dalam waktu 5 menit udah bisa bikin hello world ya di sini ya. Nah, kemudian ada beberapa library yang akan digunakan. NumPy salah satu yang paling penting ini. Kemudian kita import. Nah, bagaimana cara mengimportnya? Gini saja. Import NumPy. Kemudian nanti dijadikan nama variabelnya apa? SNP misalnya. NP itu nama variabel yang kita atur. Bisa diganti dengan yang lain silakan ya. Kemudian nanti kita mau pakai deep learning. Kalau mau memakai deep learning di sini berarti kita import TensorFlow. Nah, misalkan kita menggunakan library TensorFlow, import TensorFlow TF misalnya ya. Kita shift enter. Nah, di sini kita
memanggil library TensorFlow. Kalau kita offline, kita masih install dulu, install library-nya. Nah, kalau di sini kita tinggal panggil saja, tinggal import saja. Kalau kita mau melakukan instalasi, kalau kita mau melihat versi berapa sih? Saat ini 2 ya, TensorFlow versi 2. Kita tinggal ketik TF tadi. Nah, ini kan sudah kita import sebagai TF, titik, garis bawah 2 kali, version gitu ya, version. Nah, garis bawah 2 lagi, terus eksekusi lagi dengan menekan Shift Enter. Kita lihat, oh ini sudah versi 27. Nah, TensorFlow-nya yang ada di Google Colab. Nah, jadi ini silakan ya eksperimen. Jadi kita tahu bahwa ada tools online menggunakan Google Colab bagi yang baru ya. Nah, ini di sini bisa kita lihat. Dan kemudian yang ada satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang di bagian kanan. Nah, kanan atas ini ada kapasitas RAM dengan disk untuk akun kita yang di Google Colab yang kita gunakan. Nah, ini. Jadi kita memiliki kapasitasnya, space-nya terbatas ya di sini ya. Kalau kita menggunakan Google Colab karena kita sharing dengan orang lain. Baik, kemudian hal lain yang menarik dari Google Colabs ini adalah di mana kita bisa menggunakan, jadi kita prosesornya ini ya, dari kita klik edit ya, ini ada menu di atasnya edit, klik di sini, di bawahnya ini ada notebook setting. Nah, notebook settingnya ini bisa kita klik di sini, klik. Nah, di sini hardware accelerator kita bisa pilih. Ada GPU, ada TPU. GPU itu kita menggunakan graphic processing unit, kemudian TPU itu adalah tensor processing unit. Nah, sehingga kalau kita menggunakan, kalau Google Colab ini akan kita gunakan untuk mengolah atau memprogram machine learning, maka penggunaan GPU akan membuat pengolahannya menjadi lebih cepat. Ya. Tapi tetap saja mau pakai GPU, Graphic Processing Unit, maupun pakai TPU, Tensor Processing Unit, ini kita sharing dengan orang lain. Ya. Kalau non, ini berarti kita pakai CPU, Central Processing Unit. CPU itu fungsinya lebih ke kontrol ya sebenarnya ya. Kalau untuk melakukan perhitungan aritmetik itu hanya perhitungan aritmetik sederhana. Untuk perhitungan aritmetik kompleks itu lebih mampu dilakukan oleh GPU dan TPU dibandingkan oleh CPU. Nah, kira-kira itu. Nah, bisa eksperimen dengan hal-hal tersebut. Nah, ini adalah bagaimana kita menggunakan Google Colab untuk pengembangan sistem kita menggunakan ini ya, dengan Python ini. Nah, itu yang pertama ya. Nah, sampai di sini silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu ya. Mudah-mudahan saya bisa jawab nih. Karena saya tuh belum pernah loh pakai Google Colab karena saya biasanya langsung aja pakai di offline supaya lebih cepat gitu ya. Lanjut dulu. Pak, mau bertanya? Iya. Nah, kalau antara yang GPU sama TPU buat machine learning, kuat yang mana ya, Pak? Machine learning cukup pakai GPU, tapi kalau deep learning itu kita bisa pakai TPU. Karena pemrosesan pada deep learning itu lebih masif ya, jadi lebih banyak yang diproses. Jadi itu lebih ke beban komputasinya, lebih banyak. Jadi pada dasarnya ya, machine learning, deep learning itu adalah operasi matematik yang jumlahnya sederhana operasinya, tapi banyak sekali. Nah, sehingga kalau sudah banyak, maka itu ada antrian proses, di mana kalau pakai CPU itu jadi akan lebih lama. Nah, pemrosesannya itu lebih cepat di GPU. Nah, biasanya kita pakai GPU ya. Kalau di sini, kalau si
Google dia punya TPU untuk pemrosesan deep learning. Nah, yang memang kalau kita offline dan kita beli GPU, ya, nah, GPU kan untuk machine learning harganya belasan juta nih satunya ya, satu GPU-nya ya. Di VGA card tuh biasanya kita beli VGA card tempel, kita manfaatkan GPU-nya. Harganya belasan juta. Usianya paling setahun 2 tahun udah obsolete gitu GPU-nya. Nah, kalau mau beli lagi segitu lagi kan akhirnya kalau kita beli jadinya nggak efisien ya, lebih baik kita menyewa lah. Kalau saya sendiri juga kadang-kadang menyewa di cloud service, gitu. Misalnya di AWS, gitu. Di situ kan kita bisa nyewa GPU untuk memproses. Nah itu hal-hal seperti itu bisa jadi dipertimbangkan. Kira-kira seperti itu. Nanti sambil jalan kita lihat ya seperti apa prosesnya di dalam neural network, machine learning, deep learning, gitu, sehingga kita bisa melihat kenapa prosesnya begitu masif. Gitu. Baik, kira-kira itu yang bisa disampaikan. Yang lain juga kalau sudah punya pengalaman lain boleh ya di-share ya sama-sama ya. Jadi kita sama-sama perkaya. Saya juga masih belajar. Ada lagi barangkali yang ingin didiskusikan? Kita akan masuk ke local installation. Izin tanya Pak. Iya. Berarti kalau untuk Google Colab ini hanya mendukung bahasa pemrograman Python saja Pak? Nah, saya belum mengeksplor lebih lanjut tentang Google Colab ini karena selama ini hanya menggunakan saya hanya pakai bahasa Python aja gitu yang saya gunakan ya. Dan umumnya memang populer digunakan untuk pengembangan machine learning Google Colab ini. Nah, kalau lebih dalamnya, ayolah kita eksplor sama-sama ya, kita lihat gitu ya. Baik Pak. Soalnya saya juga tesis pakai Google Colab ini Pak, mau pakai ini apa Google Colab untuk penelitian tesis saya ini Pak. Oh iya, nanti tinggal diatur aja gimana pembagian resourcesnya dengan orang lain ya supaya. Siap Pak. Supaya nggak kelamaan nunggunya gitu. Tadi aja untuk proses yang tidak terlalu lama proses sederhana aja lama ya loadingnya. Gitu ya eksekusinya. Baik. Barangkali ada hal lain? Atau kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ke local installation. Saya coba share lagi. Slide-nya. Nah, Google Colab ini sudah ada di slide, ada di yang tadi ya. Nah, sudah ada dibuatkan slide-nya, silakan dijadikan acuan. Nah, tetapi perlu kita tahu bahwa perkembangan software ini cepat sekali. Jadi apa yang ditampilkan sekarang besok bisa nggak sama lagi, tapi setidak-tidaknya kita bisa ingatlah dulu seperti apa gitu ya. Baik. Nah, kita coba sekarang ke install di komputer kita. Kita akan menggunakan Jupyter Notebook yang dibawa oleh Anaconda Development. Jadi kita akan pakai software dari Anaconda, di mana ini sebenarnya ada banyak, tapi karena saking banyaknya nggak bisa semuanya dijelaskan ya. Nah, sehingga kita coba satu saja, ya, yang paling populer, lingkungan pengembangan yang paling populer itu adalah Anaconda ini. Di situ di dalamnya sudah ada Python dengan sudah ada segala library-nya ada semua di sana. Kita akan coba, jadi kita akan coba melihat bagaimana mengaksesnya ya. Kemudian dari situ kita mulai bekerja dengan Python. Nah, tapi ada satu hal tip yang penting adalah kalau kita bekerja, itu kita jangan bekerja dalam satu rumah kita gitu ya, jangan kita bekerja di situ. Karena kalau ada kerusakan, nanti serumah rusak. Sehingga buatlah kamar, kemudian atau ruang eksperimen, kemudianlah bereksperimen di dalam situ. Sehingga kalau terjadi sesuatu, gitu, kalau ada hal yang dalam tanda kutip meledak, yang meledak itu ya ruang eksperimen kita ya rusak ya di situ ya sudah, ditutup saja. Jadi bukan ruangan kita semua. Jadi kita tidak bekerja di dalam komputer kita, dalam lingkungan umum
komputer kita, tetapi kita bangun lingkungan dulu atau lingkungan virtual di dalam komputer kita untuk melakukan eksperimen. Nah, ini yang tahap 2 nih. Jadi kita membuat lingkungan dulu, environment atau virtual environment. Nanti setelah itu kita aktivasi. Nah, dari situ baru kita lakukan instalasi library, instalasi apa di dalam situ. Gitu. Jadi seperti virtualisasi memang ini. Nah, kemudian kita jalankan, jalankan program kita di dalam environment tempat main kita, gitu, ruang bermain kita. Karena kadang-kadang kita tahu dulu itu juga Python ada versi 3, ada versi 2. Jadi ada beberapa software yang masih perlu versi 2. Nah, sehingga biasanya orang itu bikin virtual environment untuk Python versi 3, bikin virtual environment untuk Python versi 2. Termasuk library-nya kalau kita mau eksperimen. Yang satu kita mau eksperimen untuk apa, perlu library apa, yang satu kita untuk melakukan eksperimen apa, perlu library apa, versi berapa, kita pisahkan ruang-ruang bermainnya. Sehingga kita bikin komputer kita itu sekolahnya, kemudian kita bikin kelas-kelasnya gitu, kelas untuk eksperimen apa, kelas untuk eksperimen apa, atau laboratorium untuk eksperimen apa, laboratorium itu untuk eksperimen apa. Nah, kita bisa bekerja dengan aman di dalam lab virtualnya gitu ya. Nah, sehingga urutannya ada 5 saja sampai kita nyoba program kita yang pertama. Jadi yang pertama itu ya kita masuk ke anaconda.com aja. Nanti di situ kita lakukan download dan instalasi. Anaconda ini dia jualan sih sebenarnya, tapi untuk enterprise. Sementara untuk individual ini gratis ya. Kalau perlu berbagai informasi tentang bagaimana cara penggunaannya, cara menginstalasi, ada dokumennya. Nah, di sini Anaconda itu adalah platform dari pengembangan data science dan machine learning yang cukup populer ya di sini ya, karena di situ sudah ada berbagai package dan library di sana gitu ya. Dan di dalamnya juga di dalam Anaconda itu juga selain Jupyter Notebook yang akan kita pakai, kita akan pakai Jupyter Notebook yang tadi seperti tadi tampilannya, juga bisa pakai PyCharm, bisa pakai yang lain ya. Jadi di dalamnya juga ada beberapa IDE yang bisa kita gunakan, bisa bereksperimen di situ. Nah, jadi kita lakukan instalasi Anaconda. Setelah selesai melakukan instalasi Anaconda, nanti kita demokan ya. Kemudian kita buat environment-nya. Nah, di sini. Nah, untuk membuat environment-nya, kita perlu menggunakan prompt. Nah, ini kalau kita di Windows ya, kita gunakan command prompt, atau kita gunakan Anaconda prompt. Jadi command prompt yang disediakan oleh Anaconda itu lebih nyaman juga gitu, karena informasinya kita bisa tahu ada di environment mana. Nanti kita lihat. Kalau di macOS atau Linux kita jalankan saja terminal. Nanti kemudian di situ kita tinggal ketikkan saja setelah kita membuka command prompt. Kita buat dengan mudah membuat virtual environment-nya. Nah, ini dengan instruksinya ini. Conda create min n ya. Terus kita beri nama environment kita itu apa. Nah, kemudian mau versi berapa? Python-nya versi berapa? Misalkan ya. Nah, misalnya Conda create min n, nama environment-nya gini, myTF environment gitu ya. Kemudian Python-nya versi 38 gitu ya, mau kita install di sana gitu ya. Nah, ini artinya kita bisa membuat environment dengan secara spesifik dan terserah kita mau menggunakan setting yang mana. Kalau kita tidak menggunakan versinya, nanti akan digunakan versi default-nya. Nah, setelah dibuat environment-nya, kita aktivasi. Nah, yang tahap ketiga ya, tahap ketiga itu aksi. Jadi pertama install Anaconda, kedua membangun virtual environment-nya, kemudian yang ketiga kita aktivasi, kita dengan instruksinya di prompt-nya tinggal Conda activate nama environment yang kita buat tadi. Nah, kalau sudah, ya tinggal panggil. Oh, sebelum ini kita lupa, harus install library dulu. Nah, kalau Colab itu sudah terinstall library-nya. Kalau di sini harus kita install. Nah,
Di sini bisa pakai Conda install atau kita install dulu installernya pip di sini ya. Nah, di sini Conda install pip. Nah, artinya kita menginstall dulu pipnya. Nah, kita pakai software pip ini. Nah, setelah pip terinstall, kita panggil softwarenya di bawah ini. Pip. Nah, ini pip install, kemudian nama library-nya dan versinya berapa. Kalau tidak disebut versinya, nanti akan keluar versi default. Contohnya adalah pip, spasi install, spasi nama library-nya apa, kemudian versinya berapa. Nah, di bawah, nanti kita demokan ya. Di bawah ini ada beberapa library yang bermanfaat untuk kita gunakan pada pengembangan machine learning dan deep learning. Jupyter untuk IDE-nya ya. Kemudian di sini ada Matplotlib, Panda. Matplotlib itu untuk ngeplot tentu. Kemudian Panda ini untuk mengolah pengolahan awal data. Nah, ini untuk menyampaikan format gitu, karena kadang-kadang data itu kan formatnya beda-beda, bentuknya beda-beda. Nah, sehingga kalau mau diolah dalam satu lingkungan sekaligus susah kan, harus dinormalisasi dulu, harus disamakan dulu formatnya. Ini kita menggunakan library Panda. Kemudian ada NumPy. NumPy ini digunakan untuk operasi-operasi matematika, aljabar, operasi matriks, kemudian operasi matematik ya di sini menggunakan NumPy ini. Nah, kemudian ada scikit-learn. Scikit-learn ini library untuk machine learning. Di sini algoritma machine learning itu semua sudah ada, hampir semua sudah ada di scikit-learn. Bawahnya ada Seaborn. Nah, Seaborn itu untuk visualisasi, ya, untuk menampilkan sebaran-sebaran. Nah, itu kita sebaran-sebaran titik, itu kita pakai Seaborn. Kemudian TensorFlow itu adalah library untuk deep learning ya, TensorFlow. Nah, jadi ini library-nya banyak, saya juga nggak hafal semua gitu ya. Saya hanya menggunakan yang biasa dipakai saja gitu, sambil jalan lah kita pelajari. Nah, dari sini kalau sudah diinstal library-nya, kemudian kita jalankan Jupyter Notebook-nya. Nah, tinggal ketik saja di prompt Jupyter Notebook gitu ya. Nanti dari situ sama tampilannya, mirip dengan notebook yang di Google Colab. Nah, dari situ ya kita sudah bisa bikin proyek kita yang pertama gitu ya. Baik. Nah, dari sini yang perlu kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat ini gambar ini, ekosistem dari Python ini kan terus berkembang ya. Bahasanya Python. Kemudian kita lihat core-nya. Nah, lingkaran yang kedua ini di sini ada NumPy, Matplotlib. Ini yang biasanya perlu kita install karena ini adalah dasar dari layer berikutnya. Jadi kalau di layer berikutnya di sini ada scikit-learn. Untuk bisa menggunakan scikit-learn kita perlu menginstal dulu NumPy, Matplotlib, Pandas gitu ya. Nah, Jupyter-nya kita install dulu. Nah, karena itu semua untuk mendukung library scikit-learn. Kalaupun kita lupa menginstal library dasarnya dan kita langsung menginstal library scikit-learn, nanti otomatis akan diinstal juga gitu, nggak ada masalah gitu ya. Semua otomatis terinstall. Baik. Nah, ini saya juga nggak, kalau ditanya ini apa, ini juga saya nggak hafal gitu ya. Ada Cython itu C Python. Nah, jadi bahwa bagaimana kalau bisa membolak-balik antara bahasa C dengan bahasa Python di sini. Oke ya. Nah, jadi kita coba belajar di sini ya, dari install. Nanti setelah kita belajar, setelah install, terus gimana urutannya sampai kita bisa membuat machine learning dan deep learning. Nah, kita nggak bisa langsung main dengan deep learning atau TensorFlow gitu. Kita tidak bisa main dengan scikit-learn. Kita harus ada beberapa instruksi dasar yang kita pelajari dulu. Yaitu yang pertama kali kita perlu pelajari adalah NumPy. Nah, ini adalah main building block dari Python. Jadi komputasi-komputasi dasarnya ada di library NumPy.
Jadi cari aja tutorial-tutorial di YouTube untuk belajar NumPy dulu ya, NumPy. Nah, kalau dari situ, jadi setelah bisa Hello World, kemudian setelah bisa Hello World dengan Python, belajar instruksi Python sederhana ya, dari situ kemudian masuk ke NumPy. Nah, setelah bisa operasi-operasi matriks, operasi-operasi untuk menjumlahkan data, mengeliminasi data gitu ya, atau memanipulasi data gitu maksudnya. Kemudian pelajari library Panda. Nah, dari sini nih lihat instruksi-instruksi yang ada di Pandas ini. Dia digunakan untuk membersihkan data dan menyiapkan data untuk pengolahan nih di sini. Kalau sudah datanya bagus, nah ini nanti kita bisa bermain-main dengan machine learning. Tetapi sebelum kita main machine learning, kita pelajari dulu tools untuk visualisasinya, karena nanti kita nggak ada yang bisa dilihat, nggak ada outputnya gimana, nggak ngerti ya. Nah ini pelajari saja instruksi-instruksi yang ada di Matplotlib dan di Seaborn. Nah ini ada tutorialnya banyak di YouTube banyak. Nah 3 inilah yang modal dasar kita. Dari situ kita install scikit-learn dan di sini kita main-main dengan library machine learning. Kita coba berbagai algoritma-algoritma machine learning. Nanti kita akan pelajari juga lebih detail. Nah, setelah itu kalau sudah bisa machine learning, kita bermain-main dengan kita coba belajar neural network ya. Neural network sebagai dasarnya deep learning menggunakan library TensorFlow. Nah, tadi kita sudah import tuh TensorFlow-nya ya, tapi kita jangan langsung menggunakan, bingung nanti. Nanti kalau sudah di situ, kita bisa dengan mudah memahami konsep deep learning atau deep neural network-nya. Ada berbagai macam ya algoritmanya berkembang terus gitu. Kalau yang paling terkenal, yang cukup lama ya, sudah lama itu seperti recurrent neural network atau misalnya convolutional neural network. Nah, itu adalah algoritma-algoritma yang populer dari deep neural network. Nah, ini jadi learning path-nya gitu ya. Nah, sekarang ayo kita coba eksperimen, tapi saya mau ganti device dulu ya. Ini saya mau pindah ke Windows supaya mudah buat semua, karena kalau saya pakai Mac nanti agak beda nih, saya pakai terminal nih. Sementara kalau orang pakai Mac pasti bisa Windows. Kalau orang bisa Windows belum terbiasa Mac, bingung ya. Saya pindah dulu. Sebentar. Oke, ini saya tutup. Di sini saya pindah ya. Pindah. Oke, saya coba share dari komputer lain ya. Ini udah saya join. Saya coba share dari sini. Oke, sekarang berarti kita masuk ke Anaconda. Anaconda.com. Nah, gitu. Nah, di sini kita bisa lihat saja di bagian sini nih, produk, kemudian di sini ada individual edition ya, kita klik di situ. Nah, di sini ada Anaconda individual edition, tinggal di-download saja gitu ya. Jadi dia langsung mengenali apakah Windows, apakah Apple, Mac, ataukah Linux gitu ya. Nah, tinggal kita install saja gitu. Nanti kalau sudah diinstal, di sini akan keluar. Ini sudah terinstall ya. Di sini kita lihat. Nah, di sini ada Anaconda nih, sudah terinstall nih. Nah, akhirnya ada aplikasinya.
Nah, kita buka dulu ya di sini ya. Kita klik Anaconda Navigatornya, kita klik situ. Nah, kita tunggu sebentar, dia masih loading. Kita tunggu sebentar, dia masih loading saat ini. Sudah keluar, nah sudah keluar. Nah di sini nih, nah ini ada Jupyter Notebook. Ya, kita bisa launching dari sini ya, bisa launching Jupyter Notebooknya gitu. Jupyter Notebook yang bawah ya. Kemudian ada promnya juga ada di sini. Ini promnya ya. Kita bisa launch promnya. Kemudian Jupyter Notebooknya bisa kita launch dari sini. Nah ini menu awalnya. Tetapi kalau ini kita launch dari sini, berarti kita menjalankan eksperimen di komputer utama kita gitu. Nah, kita mesti bikin ruangan aja dulu. Nah, sehingga kita tidak akan dari sini ya. Oke, kemudian ya kita launch saja komen ya. Atau juga sebenarnya saya tutup layar dulu ya. Selain kita launch dari sini, dari menu Anaconda Navigator, nah, kita tutup dulu. Close. Kita balik lagi ke menunya Windows, All Apps, Anaconda Program. Nah, di sini nih ada kan Anaconda Prom. Nah, kita bisa buka nih. Klik dari sini. Nah, dari mana-mana bisa ya. Nah, sehingga mudah-mudahan terlihat ini adalah prompt kita ketika kita membuka dari Anaconda Prom. Apa bedanya dengan kalau kita pakai comment prompt biasa? Ini kelihatannya tuh yang ini nih. Ini kita ada tulisan base di kiri. Nah, ini kalau comment prompt ya nggak ada tulisan base-nya. Jadi kita bingung ada di mana gitu ya kadang-kadang ya. Kalau pakai Anaconda Prom ini jadi kelihatan. Ini adalah base environment. Nah, sekarang kita mau bikin environment baru ya. Tadi instruksinya sesuai di slide tadi, Conda create min n gitu ya. Terus di situ nama environment-nya misalkan my tf environment gitu misalnya ya. Kemudian Python versi berapa? 3,8 misalnya. 3.8. Nah, ini kita enter saja di sini. Nah, kalau di sini karena kemarin habis dia pakai eksperimen dia bilang sudah ada gitu ya. Dia minta apakah mau di remove dulu, yang ada ya udah kita remove ya, kita coba eksperimen, kita lihat tampilannya apa sih yang terlihat kalau kita harusnya jangan di remove ya, nanti kita mesti install lagi library satu-satu ya nggak apa-apa lah, sekalian didemokan aja ini jadi malah jadi lama lagi dihapusin satu-satu ya nggak apa-apa. Nah, biar kita lihat gitu apa yang terlihat. Nah, di sini lanjutkan, ya udah nggak apa-apa, lanjutkanlah biar. Oh, ini proses ini adalah proses untuk proses instalasinya gitu ya. Nah, jadi kalau kita install gitu ya, kalau kita bikin environment, nah ini prosesnya di sini nih. Nah, akhirnya ini yang penting keluar. Di sini environment sudah terbentuk. Nah, untuk mengaktifasinya ketik Conda activate my tf environment. Nah, di sini udah. Kalau mau deaktivasinya, Conda deactivate saja. Nanti semuanya akan virtual environment-nya akan diaktifasi. Oke. Nah, akhirnya kita sudah punya virtual environment baru ya. Tadi namanya apa? My TF environment. Mudah-mudahan kelihatan ya, walaupun kecil ya di sini ya. Kalau nggak lihat di slide aja. Nah, yuk kita masuk sekarang ke atau kita aktivasi ya, aktivasi terus kita masuk. Jadi Conda activate, kemudian tadi namanya apa? My TF environment.
Udah, gitu aja. Klik. Nah, kita sudah masuk. Ciri-cirinya adalah, nah lihat, sebelah kiri itu udah berubah, bukan base lagi ya. Tapi udah kita sudah pindah artinya kita sudah masuk ke ruangan eksperimen kita yang namanya ruangan MyTF Environment. Nah, kalau sudah, nah, yuk kita main-main di sini. Mau sampai rusak nggak apa-apa. Ya, hanya ruangan ini aja, dalam ruangan ini aja hancur, tapi gedungnya nggak hancur gitu ya. Dah, sekarang mau install installernya dulu. Installernya diinstal gitu ya, memang lebih mudah. Jadi, nah kita installernya nanti pakai pip, jadi conda install pip. Bisa juga conda install nama library-nya juga bisa. Nanti bisa eksperimen ya untuk melihat perbedaannya apa. Nah, di sini dan ya, sudah ya. Nah, sekarang yuk kita coba misalkan install library-nya tadi apa ya, dari daftar tadi. Conda pip install, misalnya tadi apa? Jupyter, kemudian versinya, misalkan kita cek aja yang di internet yang terbaru versi berapa misalnya, atau tanpa versinya. Nah, bisa langsung. Nah, kalau gini nanti dia langsung menginstal versi terbaru. Di situ dikatakan juga versi 1.0.0. Ini dia lagi install library Jupyter nih. Iya, dia terus. Gitu. Nah, kita tunggu sampai keluar prompt lagi ya, jangan diganggu. Kadang-kadang juga memang butuh waktu. Gitu. Nah, jadi kalau kita tidak menulis versinya, maka itu adalah versi yang default, biasanya versi yang terbaru yang terinstall. Gitu. Nah, ini dia sedang melakukan instalasi library Jupyter ya di sini ya, yang akan kita gunakan nanti, Jupyter Notebook ini. Nah, ini memang perlu waktu gitu ya, jadi kita tunggu sebentar. Nah, mudah-mudahan tidak lama lagi keluar. Nah, ini kalau live ini kita mesti nunggu. Nah, udah selesai tuh. Apalagi yang penting nampai ya. Kita coba dua lagi deh. Nampai dan TensorFlow ya. Coba pip install nampai. Ya kalau kita nggak tahu versi berapa dan ingin yang terbaru ya nggak apa-apa gitu, kita tulis saja tanpa versinya. Tapi kalau kita mengatakan saya tuh ada ingin versi tertentu karena saya sudah melakukan pengembangan di versi itu, belum dicoba di versi yang lain. Nah, bisa saja kita katakan misalkan NumPy versi yang saya ingin, yang kemarin terakhir saya coba eksperimen di 1.2.2.2 gitu. Kalau kita tahu ya, nah, bisa seperti ini. Tapi kalau kita nggak tahu, ya nggak usah. Gitu ya. Langsung saja pip install NumPy. Nah, ini dia sedang melakukan proses instalasi yang selesai ya, successful tuh. Nah, kita coba sekarang pip install TensorFlow. Nah, kita install nih TensorFlow nih. Tuh, dia lagi jalankan. Nah, ini. Jadi, kalau kita lakukan pengembangan secara offline di sini ya, lokal, maka semua harus kita install dulu. Sebelum kita import, ini harus kita install semua library yang kita butuhkan. Dan library ini diinstal di environment kita ya, yang baru, bukan di base-nya. Jadi di base-nya itu belum ada, di base-nya nggak ada, adanya hanya di lingkungan kita saja. Jadi kalau mau di base-nya kita bikin yang versinya beda, jadi bisa. Misalnya di base-nya kita melakukan instalasi yang versi 1, kemudian di environment yang satunya versi 2, itu dimungkinkan. Karena seringkali dibutuhkan. Dah, kita cukup segini dulu. Kita install library. Nah, sekarang kita jalankan Jupyter Notebook-nya. Tinggal ketik aja, Jupyter
Notebook. Nah, ketik ya, Jupyter Notebook. Terus enter, klik, enter. Nah, keluar. Nah, Jupyter Notebook itu jalannya di browser. Nah, akhirnya dia keluar dalam browser. Dah, nanti kita tinggal mau buka program kita, silakan gitu ya. Atau kita mau buka file baru. Nah, kalau mau file baru tinggal di sini aja, new. Nah, kita ini kalau ini kan root directory ya nanti program kita akan ditaruh di sini. Kalau mau ya silakan dimasuk aja dulu ke dalam suatu ini. Misalkan masuk ke dokumen, nah nanti ini akan masuk ke dokumen sini. Apa namanya program kita ya. Nah di sini. Terus new misalnya, nah ini Python 3, klik sini. Nah akhirnya keluar. Nah sudah, kalau sudah tinggal print lagi, kita eksperimen lagi. Apa? EL5004 lagi. 5004 Intelligent System. Shift enter ya, shift enter. Langsung keluar kan, kalau tadi lama gitu. Jadi kalau kita mau panggil library, kita tinggal import karena tadi yang sudah diinstal. Import flow STF. Udah. Nah, setelah itu kita coba lihat sudah betul belum. Nah, versi berapa tadi yang terinstall? TF version, kita lihat 280. Oh, yang sudah terinstall tadi gitu, TF-nya. Nah, jadi ini artinya kita sudah bisa bereksperimen di sini. Nah, kita tinggal import library-library lain yang dibutuhkan di sini. Nanti setelah itu kita bisa ya eksperimen, baik machine learning, kita eksperimen algoritma machine learning di sini, kemudian ya kita juga bisa main nanti juga dengan deep learning. Nah, jadi ini sebagai pembuka dari hands-on kita ya, kemampuan kita untuk menggunakan tools, karena ya nanti kita sebagai yang nanti ya lulus kuliah ini ya kita bukan hanya sebagai konseptor ngomong aja gitu, tapi kita juga harus setidaknya memiliki keterampilan sehingga kita tidak dibohongin lah gitu. Kalau ada orang yang ngomong gini-gini, kita bisa tahu kita punya pengalaman gitu di sini. Oke, saya tutup dulu share screen-nya, pindah ke layar utama lagi, ke komputer lain satunya. Oke. Nah, itu sebagai pemanasan ya. Sebagai pemanasan, ya kita ini loncat dulu karena supaya kita bisa langsung nyoba dan sesuai tadi learning path-nya, kita cari tutorial tentang NumPy, habis itu cari tutorial tentang Pandas, kemudian bisa cari tutorial banyak di YouTube terkait dengan Matplotlib gitu, silakan. Nanti dari situ scikit-learn, nah dari situ TensorFlow. Nah, perjalanannya memang panjang, tetapi waktu kita juga cukup panjang, sehingga kalau kita tidak lakukan dari sekarang, nggak akan sempat. Tapi kalau kita lakukan sekarang, dari sekarang sedikit-sedikit, nah nanti tanpa terasa, ya selesai juga pekerjaannya ya, tanpa membebani. Gitu. Nanti kita manfaatkan waktunya. Nah, kira-kira itu hal yang ingin disampaikan pada hari ini. Nah, silakan kita lanjutkan sekarang dengan diskusi ya. Nah, tapi barangkali sebelum kita lanjutkan diskusi, ini mohon maaf ini keasikan ngomong ini, padahal seharusnya Pak Soehardi dulu nih yang bicara nih. Pak Soehardi, monggo Pak Soehardi. Mohon maaf Pak. Wah, saya ngikutin Pak Sony, enggak apa-apa, terus saja. Mungkin nanti kalau gini, maksudnya kalau sudah ada yang menemukan paper
Q1 untuk dasar tugas masing-masing, bisa ngasih tahu barangkali di sela-sela kuliah bisa menyampaikan ya, supaya nanti bisa bisa kita lihat sama-sama dengan Pak Sony. Oke, ini untuk tugas boleh, silakan lanjut. Nah, itu mungkin yang ingin saya tambahkan supaya dalam proses kuliah ini sambil menentukan tugasnya masing-masing ya, karena nanti kan selain penilaian dalam bentuk ujian, barangkali akan ada penilaian portfolio tugasnya ya, dari mulai paper yang dikumpulkan, tugas pribadi maupun tugas untuk UAS dan UTS dan UAS. Itu saja Pak Sony, mangga silahkan dilanjut. Terima kasih Pak Suhardi. Baik, nah jadi di Teams juga sudah disiapkan link ke spreadsheet-nya ya. Jadi paper apa yang ingin diusulkan supaya juga bisa kami pelajari dari awal gitu, sehingga kalau memang sudah bisa dilanjutkan, bisa langsung dilanjutkan. Takutnya kalau papernya itu tidak cocok dengan kuliah ini, ketahuannya belakangan kan berabe juga ya, udah dibaca, udah segala, udah ditindaklanjuti padahal nggak bisa digunakan, ya sayang gitu ya. Jadi silakan sambil eksperimen, sambil mencari papernya. Baik, kita lanjutkan ya dengan diskusi, silakan. Bagi yang ingin bertanya. Izin bertanya Pak. Silakan. Saya Lucky Pak. Iya. Tadi yang berkaitan dengan library itu, kalau misalkan kita buat environment baru, berarti library-nya kita harus install lagi satu-satu ya Pak ya? Betul. Library-nya harus kita install satu-satu. Ya kalau saya lihat ini sepertinya lebih enak pakai environment Jupyter Notebook nih Pak dibandingin Google Colab dari segi kecepatan eksekusinya. Kemudian soalnya kemarin juga saya sempat menginstall Anaconda, cuman pas saya buka itu kebingungan gitu, cara pakainya gimana gitu. Tapi setelah sama Bapak diterangin secara hand-on labnya, ternyata mudah untuk digunakannya Pak, seperti itu. Iya, seperti perkuliahan kita yang pertama, saya di sini apa di kuliah kelas lain ya, yang mengatakan bahwa program yang paling sulit itu adalah Hello World. Karena itu kita kan belum tahu ya, mesti diapakan. Itu padahal paling sulit itu. Tapi begitu bisa Hello World, berikutnya program kedua, ketiga, keempat cepat sekali jalan gitu ya. Itu suatu milestone gitu ya. Nah, Hello World. Nah, ini juga karena itu saya paham betul karena pengalaman, sehingga hari ini loncat dulu gitu. Harusnya rencananya hari ini kita masuk AI konvensional. Nah, tapi kalau cuma ngomong aja rasanya nggak seru ya. Kita harus segera memulai. Sehingga saya hanya share pengalaman saja. Mudah-mudahan nanti bisa diperkaya dengan pengalaman-pengalaman yang lain ya. Kalau masalah nanti ada error sana sini, itu justru akan memperkaya kita gitu mengenai problem solving-nya ya, dan troubleshooting-nya di situ. Jadi sebenarnya kalau dikasih tahu jalannya jadi terlihat mudah ya, tapi kalau suruh belajar sendiri bingung ya. Saya juga lama ini dulunya, pengalaman saya lama belajar ya. Saya lama loh untuk bisa sampai install TensorFlow itu, yang ternyata cuma gitu aja. Setelah tahu bilangnya cuma gitu, karena dulu otodidak. Ya. Oke, terima kasih Mas Lucky. Barangkali yang lain ada yang ingin sharing pengalaman-pengalamannya, silakan. Izin Pak. Ya, Pak Armi. Kalau saya, kalau Jupyter ini memang sudah terinstall sih. Selama ini saya cuma pakai environment yang bawaan Python 3, VNV gitu. Jadi saya tinggal install. Bulan ini saya install Visual Studio Code. Dia pun bisa langsung nampilin juga tanpa harus jalankan Jupyternya. Itu. Ini pengalaman saya, Pak. Terima kasih pengalamannya ya. Pakai Visual Studio Code ya. Saya belum pernah pakai Visual Studio Code, tapi saya pakai yang lain ya. PyCharm, terus satu lagi saya lupa namanya apa, lebih lama lagi gitu. Jadi bukan Jupyter Notebook ini hanya salah satu.
Salah satu saja. Sementara masih ada seperti Pak Armin pakai Visual Studio Code, saya juga pernah pakai PyCharm, terus saya lupa yang lain-lain ya. Jadi development environment untuk Python itu banyak sebenarnya. Banyak, silakan dimanfaatkan. Gitu ya. Nah, hanya memang kalau sudah banyak, itu jangan dipelajari semua, akhirnya nanti ujung-ujungnya bingung. Lebih baik pegang satu aja. Kayak Pak Armi sudah pakai Visual Studio Code, ya sudah di situ aja. Sudah setting virtual environment di situ, sudah terbiasa di situ, ya sudah. Lebih baik di situ. Jadi nanti tinggal maju terus gitu. Pengayaan kanan kirinya nanti aja. Nanti begitu kita presentasi, nanti kita bisa saling berbagi. Nah, yang pengalaman pakai IDE yang lain bagaimana gitu. Nanti ujung-ujung kita bisa tahu, sama saja sih sebenarnya. Ada lagi yang ingin didiskusikan, di-sharing? Ini terima kasih banyak Pak Armin ya. Nanti instruksi-instruksinya ada instruksi VNV ya, virtual environment, nah macam-macam instruksinya. Tidak kita berikan semua sekarang, nanti kebanyakan. Kita yang paling sederhana saja dulu, yang paling mudah dulu, supaya nggak puyeng. Nanti dari situ kita tambah instruksinya. Gitu. Nah, berikutnya berarti kita masuk ke tugas kedua. Nah, kemarin tugas pertama itu kan Smart Intelligence. Kita masuk tugas kedua. Tugas keduanya sangat mudah. Buatlah screenshot dari kode Python. Ya. Mau pakai apa aja terserah. Tapi print name dan namanya. Nah, dengan menggunakan kode Python. Yang tadi didemokan adalah mengeprint EL5004 Sistem Intelijen. Nah, itu kalau Anda tugasnya mengeprint name dan nama. Jadi supaya untuk membuktikan, mengkonfirmasi bahwa langkah kita di awal sudah sama, kita sudah pernah membuka IDE-nya Python. Silakan, mau Google Colab, mau Anaconda, mau kemudian Jupyter Notebook, Visual Code, kemudian mau pakai PyCharm, pakai yang lain silakan ya. Nah, jadi nanti di ini kami tunggu ini. Nanti dibukakan link penyerahan tugasnya. Waktunya seperti biasa 1 minggu ya. Mudah-mudahan dari situ jadi cepat nyoba. Kalau ada problem silakan boleh di kelas ini ya, di grup chat boleh, atau di private chat juga boleh ya. Kalau sungkan ya nggak apa-apa, tanya gitu ya. Kita diskusikan di situ kalau ada kesulitan. Oke ya, jadi kita masuk tugas kecil kedua. Nah ini ada lagi silakan kalau ingin didiskusikan. Mau tanya Pak? Yuk. Tadi terkait tugas besar UAS ya, yang kata Prof, itu per orang ya Pak ya, bukan per kelompok? Per orang? Tugasnya per orang ya Pak. Nah kalau misalkan karena ini tugasnya nanti berbasis proyek ya Pak ya, apakah dapat digunakan nanti untuk mendukung tesis seperti itu Pak? Biar sekalian saja gitu. Nah, kalau memang nyambung ya mungkin saja, silakan. Barangkali dari Pak Soehardi lebih tegas ya. Wah, tampaknya Pak Soehardi agak lagi jauh nih dari ini, atau lagi ada meeting lain. Ya, kalau saya sendiri memang kalau itu terkait dengan tesisnya itu tentu akan memperkaya ya. Jadi tidak ada salahnya karena beda. Jadi gini, dalam belajar itu ada prosesnya 3 hal. Pertama itu meniru, kedua mengembangkan, ketiga mencipta. Nah, biasanya meniru itu ya dalam pengerjaan tugas-tugas itu kita meniru pekerjaan orang lain, dan apa yang akan kita lakukan di sini kuliah ini adalah meniru. Biasanya juga mahasiswa S1 ya, TA-TA-nya itu meniru, skripsinya itu meniru pekerjaan orang lain. Kemudian setelah kita bisa meniru, baru kita bisa mengembangkan. Baru, kalau nggak meniru dulu kita nggak bisa. Harus meniru dulu, itu harus dilakukan, baru kita mengembangkan. Hasil pengembangan itu yang biasa kita sebut sebagai tesis. Nah, jadi apa yang sudah ada kita kembangkan. Dari situ, baru kita melakukan proses penciptaan. Mencipta. Situlah doktor, S3.
kita menciptakan sesuatu hal yang baru. Jadi penciptaan itu tidak akan terjadi begitu saja kalau kita belum pernah punya pengalaman pengembangan yang belum bisa kita lakukan kalau kita belum meniru. Tugas kuliah kita itu meniru, tentu ya kalau memang terkait tesis, nanti tesisnya tentu jadi bagus gitu ya, mudah-mudahan ya mendukung ke sana gitu. Nah, gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi silakan. Barangkali untuk melengkapi semua ya, pengalaman-pengalaman selain tadi Pak Armi. Tadi senang sekali nih dapat sharing dari Pak Armi. Terima kasih Pak. Baik, kalau gitu, nah berarti mari kita bereksperimen saja kalau gitu ya. Nah, mudah-mudahan dari situ, dari learning path tadi, sebenarnya juga ada di slide-slide ya, yang tentang machine learning, sudah dibuka dan bisa dibaca dulu, mudah-mudahan bisa membantu. Nah, dari situ mempercepat kita dalam mempelajari konsep dari sistem intelijen ini untuk membangun suatu atau untuk menyelesaikan masalah ya, problem solving menggunakan intelligent system. Baik, apakah Pak Soehardi sudah ada di sini lagi? Iya Pak Sony, ikutin. Ya. Ada lagi Bapak? Kelihatannya sudah ya? Sudah cukup saya. Baik. Kita Tadi ada, kalau nggak salah ada yang lagi PRS ya? Sudah masuk? Betul Pak, saya baru PRS. Saya sudah masuk Pak. Sekarang ya? Ya betul Pak. Ada lagi yang juga, Pak. Lagi PRS Pak. Udah kirim sih Pak. Siapa? Hani. Nama Dani Agung. Oke. Yang lagi PRS barangkali. Tapi sebelumnya sudah pernah ikut kuliah? Sudah masuk kuliahnya lebih dulu Pak. Oh ya. Maksud saya, kalau Galang gimana? Kebetulan saya baru hari ini Pak ikut kelas sistem intelligence, betul Pak. Ya, barangkali perlu ini Pak Sony diberikan informasi bahwa kuliah ini nanti separuhnya itu akan menjelaskan hal-hal terkait dengan fundamental teori, teknik maupun metodologi dan teknologi di sistem intelijen ya. Tapi separuhnya adalah tugas mandiri yang Anda harus mencari paper Q1 yang membahas tentang penggunaan artificial intelligence. Nah, saya infonya Galang ini dari teknik komputer ya? Betul Pak. Nah, dari teknik komputer. Mungkin kalau sebagian besar ini kan tadinya dibuka untuk teman-teman yang di RMKI ya, sehingga tugasnya adalah mencari paper Q1 yang membahas aplikasi artificial intelligence di cyber security and forensic. Nah, kemudian paper itu akan didalami dan kemudian dibuat implementasinya begitu. Apakah nanti secara keseluruhan atau part of apa yang dibahas dalam paper itu nanti jadi pembahasan di dalam kelas ya. Oleh sebab itu tadi disampaikan bahwa ya bagi yang sudah menempatkan papernya segera aja lapor supaya bisa dibahas sambil kuliah berjalan. Nah, terkait dengan aplikasi ini enggak tahu Pak Sony, kalau teknik komputer apa ini? Kan enggak harus cyber security ya. Iya, banyak. Silakan dieksplor aja dulu, nanti diusulkan ya Pak ya. Ya. Jadi saya kira Anda bisa menentukan artificial intelligence yang dipakai untuk membangun sistem intelijen atau sistem cerdas di bidang teknik komputer ya. Saya kira banyak itu. Persis, saya kira mulai dari bidang robotik gitu ya, bidangnya Pak Sony sampai ke pattern recognition. Ya, silahkan nanti dieksplor gitu ya. Itu barangkali informasi yang perlu saya sampaikan supaya Mas Galang bisa langsung tune in ya ke dalam kuliah ini dan mulai mencari kira-kira apa nanti yang akan dijadikan proyek pribadi, tugas besar di dalam kuliah ini, karena sebagian besar penilaian nanti akan diambil dari portfolio pengerjaan tugas yang dikerjakan selama 1 semester gitu ya. Baik Pak. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanya atau klarifikasi silahkan ya, di present saja selama kuliah berjalan.
Baik, Pak. Mangga Pak Sony, cukup dari saya itu. Pak, punten, papernya tidak ada batasan tahun ya, Pak? Ya, kalau bisa Jurnalnya, Pak. jangan lewat 5 tahun ya, terlalu lama nanti. Oh, baik, Pak. 5 tahun aja. Ini kalau sudah dapat langsung saya isi aja ya, Pak, di Google Form, Pak. Di Iya, Google Sheet-nya. diisi nanti kemudian jika ada apa ya yang perlu diklarifikasi, ditanyakan bisa juga, atau bisa juga saya dan Pak Sony menanyakan, silahkan disampaikan paper ini tentang apa, Anda harus bisa menyampaikan sekaligus nanti dibahas gitu ya untuk case di kelas. Oke, masih ada lagi mungkin yang ingin bertanya terkait dengan tugas besar masing-masing. Untuk Mas Galang ini sudah Pak. masuk ke Teams kan ya? Belum, Pak. Saya tadi dapat infonya dengan Mas Luki untuk join kelas ini. Namanya Galang Adira Prayoga, Pak. Prayoga. Betul. Oke, nanti kita masukkan ya ke Teams. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi supaya bisa melihat thread-nya di situ ya. Jadi, kalau di itu sudah masuk di EduNext. Di EduNext juga belum, Pak. Karena PRS-nya iya. belum dari sistem. Nah, karena tanggal 11 ya, Pak, ya. Disetujui. Oh iya, baru tanggal 11 ya. Oke. Ya, berarti belum mengakses bahan-bahan materinya ya. Iya, Pak, betul. Oke. Ya, saya kira ini hadir hari ini ya lumayan lah sebagai start awal ya, sudah bareng-bareng di sini nih. Nanti kalau yang lainnya, yang sebelumnya lebih banyak diskusi ya kemarin itu, jadi bisa dikejar lah mudah-mudahan ya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, ada lagi yang ingin di-share, ditanyakan? Baik, barangkali kalau belum terpikir di sini nanti bisa di forum ya, di Teams. Kita koordinasi betul-betul di Teams supaya kita fokus gitu, ruang bersama kita di situ, di kanal kuliah kita. Baik, dengan demikian kalau begitu kita cukupkan ya sampai di sini. Sudah ya Pak Suhardi kelihatannya ya? Ya, cukup saya. Terima kasih. Silakan dilakukan eksperimen, kemudian ya nanti dibuat ya. Ini sebenarnya tugas kedua. Kalau Mas Galang nggak perlulah langsung tugas kedua saja, eksperimen dengan nggak perlu tugas pertama ya, langsung masuk tugas kedua saja. Nah, nanti dibuatkan link pengumpulannya. Yang dikirimkan hanya cukup screenshot-nya saja gitu ya. Jadi formatnya adalah gambar. Nggak usah pakai keterangan, nggak usah pakai apa, di mana di screenshot-nya itu ada NIM dengan namanya. Gitu. Hanya untuk konfirmasi terkait dengan apa yang sedang digunakan, IDE-nya apa, ya, dan dari situ bisa memang memperlihatkan semua. Sebagai dasar buat kita terus maju ke depan. Baik, dengan demikian kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya semua. Terima kasih juga atas ya waktunya ya. Semoga kita semua selalu sehat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih.